Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Windasari dengan NIM H105 1231028. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah keamanan jaringan. Yang pertama itu ada bab 1 tentang praktikum scanning, yaitu yang pertama log lens. Jadi lens itu software yang nantinya akan berfungsi untuk melihat siapa saja yang terhubung dalam suatu area local network. Nah, yang pertama kita install dulu softwarenya, lalu next-kan saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Kita masuk ke localhost-nya. Lalu di sini kita scan. Sebentar. Nah, di sini proses yang akan masuk di laptop kita itu ada 4 host. Bisa kita lihat di sini. Lalu kita close. Sebelum itu kita matikan firewall dulu. Pastikan firewall kita mati. Nah, terus kita masuk ke create new profile. Nah, di sini adalah IP yang dipakai itu adalah ini, bisa dilihat. Lalu diklik, lalu next. Nah, di sini adalah scanning. Kita melakukan scanning. Di sini adalah IP yang terhubung dalam satu area local network di laptop. Terus di sini bisa lihat ada IP-nya. Terus ada status, ada distance. Jadi distance itu untuk di sini adalah informasi hostnya. Nah, di sini adalah akan tertampil hostname, terus traceroute, ada nethost, ada active service-nya. Terus di traceroute di sini ada tampilannya. Nah, bisa dilihat. Terus di active service, yaitu service yang digunakan oleh laptop tersebut. Nah, kita tunggu saja. Nah, ini adalah automatic refresh-nya. Jadi dia tuh jika sudah waktunya dia akan melakukan otomatiknya sendiri. Oke, lanjut. Ini masih di bab 1. Yang pertama itu kan bab 1 bagian 1 yaitu log lens. Sekarang bagian bab 1 bagian 2 yaitu praktikum scanning berbasis protokol TCP dengan menggunakan super scan. Oke, yang pertama saya buka dulu command prompt-nya atau CMD. Lalu ketik ifconfig. Lalu enter. Nah, di sini saya mau cari IP address fokus saya. Bentar. Terus IP address fokus saya itu 192.168.1.15. Nah, jadi saya bakalan tahu rentang IP saya itu di jaringan ini adalah 192.168.1.
Lanjut, setelah itu masuk kolom start IP, masukkan IP awal, terus lanjut ke masukkan IP akhir saya. Nah, di sini tinggal klik play. Oke, sebentar. Play. Nah, di sini akan terlihat scan pertamanya. Scan pertama saya gagal. Nah, biasanya ini masalahnya klasik karena firewall komputer saya memblokir super scan. Jadi kalau scan kita gagal itu, kita coba cek dulu di pengaturan firewall. Nah, anggap saja scan-nya sudah berhasil seperti di akhir video. Jadi saya mau lihat nih apa aja yang ketemu. Nah, setelah prosesnya selesai, saya klik tombol view HTML. Nah, ini tuh otomatis, jadi otomatis brosurnya itu akan terbuka dan menampilkan super scan report mana saja yang lagi aktif di jaringan saya, nama komputer mereka, dan yang paling penting port atau layanan apa yang lagi mereka buka. Jadi saya tahu nih komputer ini lagi buka layanan web HTTP atau layanan lain. Oke, di sini saya akan melanjutkan bab 2, yaitu praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Jadi kita langsung saja buka Cisco-nya. Sebentar. Nah, ini Cisco packet tracker-nya. Nah, ini adalah topologi awal simulasi DHCP palsu. Jadi ini yang menampilkan beberapa server asli seperti DHCP, DNS, dan web. Dan PC klien yang terhubung melalui switch dan router, dan serta web server palsu sebagai sumber serangan. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan implementasi awal simulasi DHCP palsu di packet tracker. Nah, di sini kita mendapatkan tabel, yaitu tabel konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat. Jadi di dalam tabel itu ada sebuah server, alamat IP, dan peran. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa setting IP statis untuk perangkat PC 0, PC 1, dan PC 2. Oke. Nah, di sini adalah tampilan halaman web aslinya, yaitu www.coba.com. Ini bisa lihat tampilannya. Dan ini adalah tampilan halaman web palsu. Nah, ini adalah hasil konfigurasi DHCP palsu yang diperoleh. Jadi, berdasarkan hasil simulasi praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing, topologi jaringan dikonfigurasikan dengan beberapa server asli, yaitu DHCP, DNS, dan web server. Nah, jadi itu tuh yang terhubung bersama beberapa perangkat klien melalui satu switch utama. Nah, pada sisi lain ditambahkan juga server palsu yang terhubung lewat router dan switch kedua dengan tujuan menguji kemampuan serangan pengambil alihan distribusi konfigurasi IP serta DNS di lingkungan lokal. Oke, di sini saya akan lanjut bab 3, yaitu praktikum sniffing menggunakan Versak. Jadi di sini saya menggunakan topologi jaringan digunakan dalam praktikum Versak. Yang pertama itu ada telnet client dan telnet server. Nah, untuk tampilan Versaknya itu, ini adalah tampilan Versak di VirtualBox-nya. Lalu ini adalah halaman interface utama pada Versak. Nah, ini adalah tampilan layar login sistem operasi Metasploitable dengan form untuk username dan password. Jadi username-nya itu tinggal dimasukin aja ke dengan NSI admin, terus untuk passwordnya juga lalu enter. Nah, inilah tampilan hasil perintah IP-nya. Jadi ini yang menunjukkan konfigurasi IP pada Metasploitable.
Lalu untuk login ini dia menggunakan password, tinggal masukin saja passwordnya, yaitu ms@admin. Lalu ini adalah tampilan direktorinya. Jadi ini dia tuh berisi file konfigurasi sistem dan password. Ini adalah tampilan hasil perintah sudo passwordnya. Lalu bagian ini untuk kita mengatur telnet. Jadi setelah diatur tinggal kita konekkan saja. Ini untuk traffic telnetnya menggunakan filter Versa. Nah, jadi hasil praktikum ini tuh dia menunjukkan bahwa Versa itu untuk snapping telnet. Jadi seluruh data dan komunikasi antara klien dan server itu dia termasuk username, password, dan perintah yang dijalankan. Jadi kita bisa dapat melihatnya tuh dengan jelas karena protokol telnet ini tidak menyediakan enkripsi. Oke, lanjut di bab 4 yaitu praktikum ARP Poison. Jadi di sini topologi jaringan praktikum ARP Poison itu dengan 3 perangkat yaitu client, server, dan sniffer. Jadi nanti bisa dilihat gambarnya di laporan saya. Lalu di bagian sini adalah tampilan konfigurasi new ARP Poison routing. Bisa kita lihat. Lalu ini adalah tabel ARP hasil manipulasi, yang dimana interface-nya itu 192.18.27.254. Sini kita bisa lihat tabelnya itu ada internet address, terus ada physical address dan tipe. Nah, jadi hasil dari praktikum ini dia menunjukkan bahwa proses ARP Poison ini sukses dijalankan dengan Cain dan Abel. Jadi awalnya sniper itu mendeteksi IP dulu dan MAC address dijaringan, kemudian dia memilih sebagai target. Setelah new ARP Poison routing dikonfigurasi, jadi paket dari klien dan server itu berhasil dialihkan menuju attacker. Oke, di sini lanjut di bab 5 yaitu praktikum cracking password. Di sini ada cracking pertama dan kedua. Jadi cracking pertamanya itu kita bisa lihat di type 7 password ini, tinggal kita isi saja. Ini adalah tampilan halaman password decker HTML-nya. Lalu di sini ada tabel daftar password yang diuji. Jadi ini adalah tabelnya. Jadi belum kelihatan nih hasil cracknya atau status berhasil atau gagal dan keterangannya. Nah, setelah itu kita bisa lihat tampilan rekap hasil percobaan semua password. Jadi di sini tuh di tabel tuh kita sudah bisa melihat nih passwordnya. Yang pertama itu kan kita di sini kan ada 8 password ya. Nah, jadi di sini ada 4 gagal dan 4 berhasil. Bisa kita lihat. Nah, jadi singkatnya begini analisisnya itu. Saya tuh mengujinya itu kekuatan passwordnya itu pada router Cisco dengan memanfaatkan situs IFM Cisco IoT Enable Set Class Password Cracker. Nah, jadi website ini tuh dia menggunakan metode dictionary dan brute force untuk menebak password, terutama yang dienkripsi. Jadi menggunakan HTTP5, MD5 dengan sort. Nah, lanjut bab 6 yaitu praktikum cross-site scripting. Di sini ada 3 level. Nah, ini adalah tampilan level pertama. Jadi dia tuh meminta pengguna untuk melakukan injeksi script JavaScript agar dapat menampilkan sebuah alert. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi pada kolom pencarian kita inputkan saja payloadnya. Nah, ini tuh untuk menguji kerentanan XSS pada aplikasi. Lalu jika payload berhasil dijalankan akan muncul pop-up alert sebagai bukti eksploitasi XSS yang sukses. Nah, jadi itu untuk level 1. Oke, lanjut level 2. Nah, ini adalah tampilan awal level 2 di mana pengguna itu dapat memposting status dengan bebas ke dalam stream pribadi.
Nah, untuk menguji celah XSS ini kita tinggal masukkan aja kodenya. Oke, done. Jadi kita masukkan ke kotak status lalu klik tombol kirim. Setelah itu, eksplorisasi berhasil ketika browser menampilkan pop-up alert dengan pesan done setelah status diposting. Lanjut level yang ketiga. Nah, ini adalah tampilan awal level 3 sebelum dilakukan injeksi script. Nah, bagian tampilan ini kita bagian URL dikonfigurasi dengan payload XSS pada tahap input. Nah, terus akan muncul nih notifikasi done muncul di layar sebagai bukti payload sukses dijalankan melalui bar URL. Oke, lanjut di bab 7 yaitu praktikum SQL injection. Yang pertama ini adalah tampilan login website sebelum melakukan percobaan injeksi SQL. Nah, lalu di sini nih passwordnya kita isi OR191. Nah, ini tuh untuk melakukan teknik injeksi pada progres autentikasi. Lanjut, kita login. Setelah itu login diterima oleh sistem menandakan upaya bypass autentikasi dengan SQL injection ini berhasil. Nah, ini adalah tampilannya. Itu yang kuning ini adalah tampilan login diterima oleh sistem. Jadi dia tuh menandakan upaya bypass autentikasi dengan SQL itu berhasil. Oke, lanjut bab 8 yaitu vulnerability assessment. Nah, ini adalah tampilan pertamanya yaitu tampilan utama Akunetik. Nah, jadi ini tuh digunakan sebagai platform yang dimana untuk melakukan pemindaian kerentanan pada aplikasi web. Nah, di sini tuh kita menambahkan target yang mau diuji dengan memasukkan alamat web pada fitur add target. Nah, di sini targetnya yaitu Ketapang Kapgo ID. Setelah itu di sini adalah pengisian informasi target. Jadi dia tuh meliputi alamat web, deskripsi, terus tingkat krikalitas bisnis dan pengaturan kecepatan pemindai. Nah, lalu di sini kita menentukan tipenya menentukan tipe, jadi kita pulskan saja. Nah, ini adalah prosesnya, proses pemindainya. Nah, lalu ini adalah Akunetik ini dia juga menampilkan daftar host atau subdomain yang terdeteksi selama proses pemindaian untuk dievaluasi lebih lanjut. Oke, ini bisa kita lihat. Nah, jadi berdasarkan hasil pemindaian dengan Akunetik Therapeutics Ketapang ini, dia itu sistem mendeteksi bahwa seluruh host tersebut aktif dan terdapat integrasi dengan layanan eksternal seperti Google Drive serta Google Fonts.